Baik, perkenalkan nama saya Murni Ardiningsih Putriali, NIM 19120072 dari kelas B Prodi Teknik Informatika Strata 1. Di sini saya akan mempresentasikan proposal UAS saya mata kuliah muatan lokal. Yang di sini saya akan mempresentasikan dari proposal Anda yang berisi konten lokal dengan ketentuan sebagai berikut. Bahan yang dipresentasikan minimal terdiri dari latar belakang, masalah, tujuan, dan manfaat, penjelasan hubungan konten lokal dengan metode, teknik pengambilan data, studi pustaka, kesimpulan, dan saran. Oke, di sini saya akan langsung masuk saja ke proposalnya. Di sini terlebih dahulu saya akan membacakan tentang judul saya, yaitu Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Hama dan Penyakit pada Tanaman Padi menggunakan metode sertantifaktor di Kecamatan Datu Soko, Kabupaten Ende. Oke, kita langsung saja masuk ke bab 1, pendahuluan. Di latar belakang yaitu saya akan menjelaskan sedetail mungkin. Padi merupakan tanaman pangan yang menghasilkan beras sebagai makanan pokok sebagian besar rakyat Indonesia. Karena itu, hampir di seluruh wilayah Indonesia terdapat tanaman padi. Salah satunya di Kecamatan Datu Soko, Kabupaten Ende. Rata-rata masyarakat di daerah tersebut berprofesi sebagai petani padi, namun dalam perjalanannya tidak sedikit petani padi yang mendapatkan masalah sehingga mengakibatkan hasil panen kurang maksimal. Permasalahan yang sering didapatkan oleh petani adalah serangan hama dan penyakit pada tanaman padi. Akan tetapi tidak mudah bagi para petani untuk mendiagnosa jenis hama maupun penyakit yang menyerang tanaman padi. Selama ini para petani yang ingin mengetahui masalah tersebut harus berkonsultasi dengan berkunjung ke kantor UPT Dinas Pertanian dan Kehutanan Kecamatan Datu Soko, Kabupaten Ende, atau memanggil pegawai Dinas Pertanian untuk datang dan mengamati jenis hama maupun penyakit yang terdapat pada tanaman padi di sawah mereka. Dewasa ini perkembangan teknologi dalam bidang kecerdasan buatan atau artificial intelligence sangatlah pesat, dengan salah satu terapannya adalah sistem pakar atau expert system. Maka dari itu, solusi yang tepat untuk menangani permasalahan seperti di atas yakni dengan membuat suatu sistem pakar yang dimana sistem tersebut dapat menyelesaikan permasalahan dengan meniru cara yang dilakukan oleh seorang pakar atau ahli dalam mengatasi permasalahan pada bidangnya tersebut. Hasil diagnosa akan menampilkan nilai sertantifaktor yang menunjukkan tingkat kebenaran hasil diagnosa, di mana nilai sertantifaktor terbaik berdasarkan nilai sertantifaktor tertinggi untuk menghasilkan tingkat kepercayaan semakin optimal. Pada sistem tersebut juga digunakan probabilitas Bayesian untuk mengukur bobot kemunculan suatu hama ataupun penyakit berdasarkan gejala-gejala. Tujuan dari penelitian ini untuk mempermudah para petani padi dalam menangani hama dan penyakit pada padi layaknya seorang pakar. Sistem pakar yang ditanamkan mengadopsi metode sertantifaktor untuk menganalisa terapnya gejala-gejala yang mengandung ketidakpastian karena fakta yang didapatkan tidak sesuai dengan aturan dari pakar. 2. Masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang dapat peneliti rumuskan adalah bagaimana mendiagnosa hama penyakit pada tanaman padi menggunakan sertantifaktor di Kecamatan Datu Soko, Kabupaten Ende. Tujuan dan manfaat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiagnosa penyakit hama pada tanaman padi menggunakan sertantifaktor. Manfaat penelitian yang diperoleh adalah A. Manfaat akademis. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi informasi dan masukan bagi siapa saja yang membutuhkan informasi yang berkaitan dengan judul penelitian ini. B. Manfaat bagi peneliti mengetahui bagaimana proses mendiagnosa penyakit hama pada tanaman padi menggunakan metode sertantifaktor. Dan C. Manfaat bagi objek penelitian
membantu intensi tempat penelitian dalam melakukan sortasi padi secara efisien dengan tingkat kesalahan yang minimum. Terus bab 2, studi pustaka. Tanaman padi atau Oryza sativa adalah tanaman monokotil tahunan, tergolong keluarga Poaceae atau Gramineae. Kita menanam spesies rumput Oryza untuk dikumpulkan bijinya atau baras untuk dimakan. Dalam kebanyakan kasus, padi adalah tanaman tahunan. Namun, dalam kasus yang sangat jarang, tanaman padi tumbuh sebagai tanaman manahan dan dapat bertahan 10 tahun atau lebih. Siklus biologis pada tanaman mulai dari hari pembibitan hingga panen berkisar dari 95 hari atau varietas sangat awal sehingga hampir 250 hari varietas sangat lambat. Varietas sedang yang menuju kematangan dapat dipanen 120 sampai 150 hari setelah tanam. Tanaman padi terdiri dari akar, batang, daun, dan malai. Sistem akar pada padi dapat memiliki panjang 10 inch atau sama dengan 25 sampai 30 cm hingga lebih dari 40 inch sama dengan 100 cm. Biji padi sering disebut bulir padi atau gabah. Ketika malai matang biasanya mengandung 50 sampai 60 hingga lebih dari 120 bulir padi untuk setiap tanaman padi. Struktur bulir padi memiliki 3 lapisan: cangkang, mantel kulit, dan endosperma yang berisi embrio. Diagnosa memang seringkali digunakan untuk dalam dunia medis. Dalam hal ini, diagnosis medis memiliki makna penentuan kondisi kesehatan seseorang sebagai dasar pengambilan keputusan medis. Diagnosis medis dilakukan untuk mengenali gejala suatu kondisi dan perbedaannya dengan penyakit lain. Diagnosa adalah identifikasi mengenai sesuatu. Istilah ini tidak hanya digunakan dalam dunia medis, namun juga seringkali dipakai dalam ilmu pengetahuan lainnya. Penggunaan istilah diagnosa dalam sosiologi memiliki makna pemeriksaan terhadap suatu hal. Certainty factor. Perkembangan adalah proses kedewasaan seseorang untuk mengembangkan kemampuan intelektual. Perkembangan usia 6 sampai 12 tahun adalah masa di mana anak-anak memasuki tahap belajar di dalam sekolah dan di luar sekolah. Penentuan minat dan bakat perlu dilakukan untuk dapat mengetahui satu dan baik dalam merancang sistem pakar ini menggunakan sebuah metode yaitu certainty factor atau faktor kepastian. Merupakan suatu metode yang membuktikan apakah suatu fakta itu pasti atau tidak pasti yang berbentuk metrik yang biasanya digunakan dalam sistem pakar. Informasi ini dihasilkan yaitu dapat menentukan jenis minat dan bakat berdasarkan ciri-ciri. Oke, selanjutnya bab 3, metode penelitian, prosedur penelitian. 3.1 prosedur penelitian. Dalam melakukan penelitian ini ada beberapa prosedur yang dilakukan, yaitu sebagai berikut. A. Studi pustaka. Studi pustaka dilakukan dengan cara mencari literatur penelitian seperti jurnal, buku, dan artikel yang berkaitan dengan tanaman padi. Metode certainty factor dan dapat mencari informasi untuk penyelesaian penelitian dari jurnal, buku, dan artikel-artikel serta mampu mempertegas teori-teori yang ada. Yang B. Observasi. Observasi adalah kegiatan mengamati atau meninjau secara langsung lokasi persawahan padi di Tsoko dengan tujuan untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan lokasi dari objek penelitian dan dilakukan dengan cara sistematis. Yang C. Wawancara. Wawancara dilakukan secara langsung atau penulis dengan pemilik sawah padi secara lisan untuk mendapatkan data-data terkait penelitian ini. Bab 4, kesimpulan dan saran. 4.1 kesimpulan. Dari penelitian ini didapatkan beberapa kesimpulan, di antaranya 1. Penggunaan probabilitas Bayesian untuk menghitung bobot kemunculan suatu hama ataupun penyakit berdasarkan gejala pada sistem ini dapat diketahui bila
bahwa apabila suatu gejala hanya muncul pada sedikit hama ataupun penyakit, maka bobot kemunculannya akan semakin besar. Yang kedua, bobot kemunculan suatu hama, penyakit maupun gejala yang telah dihitung menggunakan probabilitas Bayesian sangat berpengaruh terhadap nilai certainty factor yang didapat. Semakin tinggi bobot kemunculan yang didapat, maka akan semakin tinggi pula nilai certainty factor untuk hama dan penyakit berdasarkan gejalanya. Yang ketiga yaitu penggunaan probabilitas Bayesian dan metode certainty factor pada sistem ini memiliki tingkat keakurasian diagnosa terhadap jenis hama dan penyakit rata-rata 75,56%. 4.2 Saran untuk penelitian dan pengembangan lebih lanjut serta penyempurnaan sistem ini disarankan pembuatan sistem selanjutnya memperhatikan beberapa hal seperti: 1. Disarankan untuk menggunakan metode lain sehingga dapat dibandingkan keakuratannya. Kedua, sistem ini dapat dikembangkan lebih lanjut untuk diagnosa penyakit tanaman jagung, kedelai, cabai, dan lainnya. Yang ketiga, diharapkan penelitian selanjutnya memperhatikan bobot kemunculan gejala dan jenis penyakit agar memiliki tingkat keakurasian yang lebih maksimal. Oke, hanya ini saja dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.